Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sakinah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran fikih yang masih tentang air. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu tidak lain hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih sudi memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita diberikan kesehatan, umur panjang, kesempatan, dimudahkan semua urusan kita. Itu semua tidak lain hanya karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi terbaik, manusia terbaik, insan sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaat beliau sangat kita nantikan, sangat kita rindukan kelak di hari kiamat. Alhamdulillah, sahabat Sakinah, kita bisa melanjutkan pelajaran kali ini, yaitu pelajaran tentang air. Yang ketiga kemarin pembagiannya adalah air suci tapi tidak mensucikan. Jadi airnya suci tapi tidak bisa dibuat mensucikan hal yang lain. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-ma'ul qalil, air sedikit, al-musta'mal, yang telah dipakai fi fardhi toharo, di fardu toharo. Jadi airnya sedikit dan telah dipakai untuk berwudu atau dipakai untuk membersihkan najis, maka air itu disebut air mustakmal, air yang telah dipakai untuk kedua hal itu. Itu dalam kondisi airnya sedikit. Jadi air itu terbagi menjadi dua. Ada air sedikit dan ada air banyak. Air sedikit itu adalah air yang ukurannya kurang dari 2 kulah. 2 kulah itu ketika kita jadikan liter, kira-kira sekitar 216 liter. Atau ketika ada di bak mandi yang bentuknya kotak, maka perkiraan 2 kulah itu 60 cm kubik. Panjang 60 cm, lebar 60 cm, tinggi atau dalamnya 60 cm. Baru itu ada 2 kulah. Nah, itu namanya air banyak. Kalau kurang dari itu, maka disebut air sedikit. Jadi kalau kurang dari itu kita gunakan untuk berwudu, maka sisa dari wudu itu disebut air mustakmal. Nah, kalau air yang banyak, yang 2 kulah atau lebih, maka tidak ada istilah mustakmal. Ketika kita wudhu di sungai yang airnya banyak, maka air itu tetap suci mensucikan, tidak disebut air mustakmal. Kita wudhu di laut lepas, maka itu bukan dikatakan air mustakmal, karena airnya lebih dari 2 kolah. Sawa'un rufi'a bihadatun au uzila bihi najas. Kalma illadhi istamal mutawaddi bi ghuslati wajhihi al-ghuslatal ula. Yaitu seperti ketika orang yang wudhu itu menggunakan air sedikit tersebut untuk membasuh yang wajib saja. Dalam wudhu itu yang wajib hanyalah basuhan pertama dengan sempurna. Jadi membasuh muka yang pertama dengan sempurna itu basuhan yang wajib. Nah, ketika sudah basuhan pertama sempurna, maka basuhan kedua dan ketiga itu sunnah. Tapi kalau basuhan yang pertama itu tidak sempurna, maka belum disebut basuhan pertama. Seumpama membasuh yang pertama ternyata masih ada bagian dari wajah itu yang tidak terkena air, maka belum disebut basuhan pertama karena belum sempurna. Maka wajib dibasuh lagi untuk menyempurnakan. Maka 2 kali basuhan itu masih dikatakan 1 basuhan yang sempurna. Lah, air itu saja yang disebut air mustakmal. Air sisanya tadi itu disebut air mustakmal. Tetapi ketika sudah menggunakan itu basuhan kedua, ketiga dan seterusnya, maka itu basuhan sunnah, maka itu airnya tetap dikatakan air suci mensucikan. Begitu juga ketika kita mandi, maka basuhan pertama setelah kita membasuh sekujur tubuh kita dengan sempurna, maka sisa air itu namanya air mustakmal. Untuk khusus basuhan yang pertama saja. Untuk basuhan yang berikutnya, kedua, ketiga, selebihnya, maka air tadi itu tetap dikatakan air suci mensucikan. Wa ghairi wasalis fil wudu au fil istighali masnuna, atau mandi
tapi mandinya tadi mandi sunnah. Seperti mandi hari Jumat, seperti mandi ingin berkumpul dengan teman-teman, atau mandi ingin sholat, itu mandi semuanya mandi sunnah. Mandi sunnah, maka air sisa dari mandi kita ini tidak bisa disebut air mustakmal. Jadi bisa dikatakan air mustakmal adalah air yang telah kita pakai untuk membasuh yang wajib saja. Kalau untuk membasuh yang sunnah maka tidak dikatakan air mustakmal. Wa ghairi hadhil umuri mimma laisa bifardin. Dan ada hal-hal yang lain yang bukan fardu. Contohnya wudu untuk litajdidil, untuk mengulangi wudu kita. Kita punya wudu, kemudian kita gunakan untuk sholat, kita belum batal, kita wudu lagi. Itu namanya tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Itu wudunya sunnah. Maka air yang kita gunakan untuk wudu seperti itu bukan dikatakan air mustakmal. Atau wudu untuk litabarrud, untuk mencari rasa dingin, mencari rasa sejuk. Ketika kita dalam keadaan musim kemarau yang sangat panas, ya kita pengen wudu, sekalian kita biar dapat pahala, maka itu dikatakan litabarrud, untuk mencari rasa sejuk. Maka air sisa dari wudu kita itu bukanlah air mustakmal. Seperti itu. Fayab kotohuron, maka air yang digunakan untuk membasuh sesuatu yang bukan fardu, maka fayab kotohuron, maka tetap suci, mensucikan. Kita masih ingat istilah kemarin, kalau istilah tohir itu dia suci, tapi belum tentu bisa mensucikan benda yang lain. Tapi kalau sudah ada istilah tohuron, maka air itu adalah air suci, mensucikan. Li'annau lam yustakmal fi fardit toharo. Kenapa dikatakan tetap suci, mensucikan? Karena dia tidak digunakan untuk kefarduan dalam bersesuci. Ada tadi itu kesunahan dalam bersesuci, maka tidak merubah keadaan air. Fa inistumila bi izalatin najasa. Yang kedua, apabila air mustakmal tadi, mustakmalnya karena telah dipakai untuk menghilangkan najis. Nah, ini yang kedua, ini menghilangkan najis. Usturito kayakuna tohiron arba'atu syurutin. Kalau ingin air tadi itu tetap dikatakan suci, maka harus memenuhi 4 syarat. Harus memenuhi 4 syarat kalau ingin tetap dikatakan air suci. Jadi beda. Karena kalau tadi itu kita menghilangkan hadas, airnya air mustakmal, tetap suci. Lah ini enggak. Air ini kita gunakan untuk membersihkan najis. Otomatis di pikiran kita air yang berdampingan, air yang bercampur dengan najis, maka air ini akan menjadi najis. Tapi di sini tidak. Air yang kita gunakan untuk menyiram najis, untuk membersihkan najis, untuk menghilangkan najis, bisa saja air ini tidak najis. Air ini tetap dikatakan air suci. Meskipun tidak bisa lagi kita buat berwudu, tapi air ini boleh kita minum. Air ini boleh kita untuk buat mandi sunnah. Hanya saja harus memenuhi 4 syarat. Ya, untuk tetap dikatakan suci. Fa in faqada ahaduhuma soro najasan. Jika hilang salah satu dari 4 itu, tidak ada satu dari 4 syarat itu, maka tidak lagi air itu suci, najis, karena memang sudah bercampur dengan najis, karena sudah bertemu dengan najis. Al awal, yang pertama syaratnya an yarida alaihi najasa. Jadi air itu harus didatangkan kepada najis. Jadi seumpama kopiah ini najis, maka bukan kopiahnya yang dicelupkan ke air, tapi airnya yang disiramkan ke kopiah. Maka ketika kita menginginkan air tadi itu tetap suci, maka ketika ada najis jangan kita langsung masukkan ke air. Nah, ini biasanya orang yang mencuci di mesin cuci. Ini hati-hati, sebelum kita memasukkan ke mesin cuci, pastikan baju-baju kita yang najis itu sudah kita sucikan terlebih dahulu, sebelum kita kumpulkan dengan baju-baju yang lain yang cuman kotor saja. Tapi ketika itu tidak kita lakukan, maka baju yang tadinya tidak najis karena bercampur dengan baju najis, terkena air, maka semuanya akan menjadi najis. Hati-hati ibu-ibu,
ketika kita mencuci di mesin cuci, pastikan sebelum kita kumpulkan di dalam mesin cuci, baju-baju yang najis tadi sudah kita sucikan terlebih dahulu. Dengan cara apa? Disiram. Jadi airnya, bajunya tadi yang najis itu kita siram dengan air. Jangan bajunya yang kita masukkan ke dalam air jika airnya sedikit. Ingat, jika airnya sedikit. Ya. Fa'in warodat hiya alaihi najasadhu. Tapi ketika yang najis tadi dimasukkan ke air, positif, berarti air ini akan menjadi najis. Itu isyarat yang pertama. Jadi airnya harus disiramkan kepada benda yang najis, bukan sebaliknya. Yang nomor dua, asani ayat ruka mahalan najasa waqat toharohu. Ya, jadi jangan sampai air yang tadi yang mengenai benda yang najis itu, jangan sampai airnya sudah tidak ada di baju yang najis itu, bajunya masih najis. Jadi pastikan ketika kita siram, maka najisnya itu hilang. Ketika najisnya terbawa hilang, maka air tadi bisa memungkinkan untuk tetap dikatakan suci. Tapi ketika basuhan pertama, ternyata najisnya masih ada, maka air tadi itu, air sisa tadi itu najis. Kita basuh lagi yang kedua, kok masih ada najisnya, maka tetap najis. Ketika basuhan yang ketiga, ternyata kok najisnya hilang. Nah, di air yang basuhan ketiga ini, sisanya itu dikatakan air suci. Asalis yang nomor tiga, alla yataghayyara bin najasa. Air yang kita siramkan tadi jangan sampai berubah karena najisnya tadi. Jadi tetap baunya tetap bau air, rasanya tetap rasa air, warnanya tetap warna air. Nah, jadi ketika kita siramkan, kok air yang netes dari baju yang tadi itu kok ada perubahan, maka air tadi najis. Sampai air yang kita basuhkan, tetesannya tadi itu sudah tidak berubah sama sekali. Seperti itu. Ar-rabi yang keempat, alla yazida waznuhu bin najasa. Berat air tadi itu tidak bertambah sebab ditambahi dengan najis tersebut. Nah, tapi hal ini sangat sulit sekali saya kira. Kita tidak bisa memperkirakan apakah air yang kita siramkan tadi itu volumenya, ya, beratnya, banyaknya, apa tetap seperti sebelum kita siramkan. Makanya sangat sulit sekali untuk memastikan empat hal ini tetap terjadi setelah kita menyiramkan. Nah, jika memang itu ada, fa in tawafarat hadhi syurut kanal ma'u qalilan sara tahiran. Jika empat syarat itu masih ada, maka air tadi itu menjadi air suci, ghairu mutahhirin, tapi tidak bisa mensucikan. Ya, tapi setidaknya kan bisa kita minum. Setidaknya kita bisa buat untuk mandi biasa. Wa in kana katsiran, jika air banyak itu bagi ala tahuriyatihi, maka itu tetap suci. Jadi air yang tadi yang sudah dibagi dua, air banyak dan air sedikit tadi bedanya apa? Air sedikit yang kurang dari 2 kolah tadi, jika kejatuhan najis, jika terkena najis, maka air itu otomatis langsung najis. Jadi ketika ada air 1 ember, terkena percikan air kencing, terkena bangkai seumpama, itu air itu baik berubah ataupun tidak langsung menjadi najis. Akan tetapi jika air itu banyak, 2 kolah atau lebih, terkena najis, maka air itu tidak langsung otomatis menjadi najis. Kecuali sampai ada perubahan pada bau, rasa, dan warnanya. Kita punya air satu jeding besar, 1 kolam besar, yang lebih dari 2 kolah. Ternyata kejatuhan bangkai tikus seumpama. Nah, ketika kejatuhan bangkai tikus, kita angkat, ternyata airnya tadi itu belum ada perubahan sama sekali. Maka air itu tetap dikatakan air suci. Karena air yang banyak, yang 2 kul atau lebih itu, kalau kejatuhan najis, jika kejatuhan najis, bisa dikatakan najis jika mengalami perubahan. Baik itu warnanya berubah, rasanya berubah, atau baunya berubah. Jika tidak ada salah satu dari itu semua, maka air banyak tadi itu tetap dikatakan air suci. Ingat, ada perbedaan mendasar antara air sedikit dan air banyak ketika terkena najis. Wa aman nausani, adapun pembagian yang kedua, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga kita dikasih kesabaran oleh Allah SWT untuk bisa sedikit demi sedikit, meskipun ini hanya sebentar, tidak banyak, tapi semoga ini menjadi bukti
kalau kita ini bersabar dalam mencari ilmu, kita berusaha untuk istiqomah. Karena tidak ada sesuatu ini akan menjadi hebat, akan menjadi kuat kalau kita tidak istiqomah. Nah, al-istiqomah khairun min alfi karomah. Keistiqomahan itu lebih baik daripada 1000 kehebatan, 1000 karomah. Dan saya yakin kehebatan atau karomah itu tidak terlahir kecuali dari continue kita, kecuali dari keistiqomahan kita. Semoga Allah selalu memberikan panjang umur, memberikan keadaan sehat walafiat, memberikan kekuatan, kesabaran, sehingga kita bisa menyelesaikan buku yang kita baca pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.